Ya semua lapar atau kenyang? Pondok Pesantren Nurul Huda dirawuh siapa? Pak Anies pernah jadi apa? Gubernur. Terus apa lagi? Apa lagi? Rektor. Apa lagi? Ketua Senat. Yang pernah dilalui rektor. OSIS. Hebat tombol ini hanya biasa luar biasa. Pak Anies kata anak-anak luar biasa. Doanya anak-anak itu aku yakin mandi bahasa Indonesia apa? Manjur. Ya. Karena apa? Belum pernah pacaran. Yang pacaran mati saja daripada nambah dosa. Apa selama-lamanya nggak pacaran? Oleh Allah dikasih istri hafal Quran. Wah, mantap. Ibunya Bombong, Salikah Pemenyel. Ibunya Joko, Bombong, Wulan, Rahma, Mimin. Jadi istrinya Abah belum pernah bantah sekata pun. Itulah anak-anakku semua harus bisa niru minimal seperti Ibu Ibah, syukur lebih. Dan nanti satu kliwon kita ajak ke mana? Makamnya Khotijah. Semua anak-anakku biar dapat barokah, solikah semua. Soleh semua seperti Nabi Ismail alaihissalam. Besok kalau tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Abah pernah dibantah anaknya enggak? Nabi Ibrahim pernah dibantah anaknya enggak? Mantap. Resep itu mudah Pak Anies. Selama ibunya enggak bantah bapaknya, anak enggak akan mungkin berani bantah. Kalau ibunya selalu perintah kepada bapaknya, anaknya juga akan perintah kepada bapaknya. Maka suami wibawa ya ikuti ibad Nabi Ibrahim alaihi salam, puasa terus. Resepnya akan wibawa itu puasa terus seperti Nabi Ibrahim, dan punya anak seperti Nabi Ismail. Mantap gak? Apa cerita di depan rektor? Apa cerita di depan Menteri Pendidikan? Apa cerita di depan calon presiden Republik Indonesia? Mantap gak? Apa cerita di depan profesor? Tegas atau kalem? Tegas dan radikal. Orang yang paling radikal yang apa Syarif ini? Radikalem gitu loh. Dulu ya mana datamu itu bener tuh, itu gitu ngaku. Wow, dulu. Sekarang sudah malu dengan anaknya, sudah jadi DPR. Mantap? Ini akan dapat wejangan dari Pak Menteri, Pak Gubernur, supaya tidak melupakan baji tapi tak naikkan baji. Mantap. Pak Rektor, Pak calon presiden, coba tak beri hak tanya, tak warai. Pak Anies, besok kalau jadi presiden, jangan maling loh. Urusi Pak Anies negara ini, supaya generasi muda, anak bangsa tidak bayar utangnya Pak Anies. Bagaimana Pak Anies? Mohon dijawab langsung.
Monggo Pak Anis. Nasihatipun. Wejanganipun. Kali anggen kula titip. Anak bangsa ampun dibebani utang. Indonesia kaya raya. Luar biasa. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Anies secukupnya, tidak akan orang yang akan mengganggunya. Demi itu saja tidak akan ganggu orang beriman. Mantap? Mantap? Monggo Pak Anies. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Abah Syarif Hidayatullah yang saya hormati, yang kita semua sayangi, teladani, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru dakwah di tempat ini. Juga untuk Umi Syarifah, Umi Zironah, dan seluruh putra putri sedaya yang saya hormati, ada semua di sini ya. Gus Suro, Gus Bombong, dan seluruh para santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Alhamdulillah. Saya bilang sama Abah tadi, Bah, saya ini sudah sering kembali silaturahmi ke pondok. Baru kali ini datang ke pondok disambut salawat dan motor trail. Langsung motor trail. Untung tadi nggak harus balapan. Kalau balapan bisa jengkelit di belakang sana ya. Terus naik bajainya ini bajai di Jakarta. Di Jakarta sekarang sudah makin sedikit bajai. Tapi lewat naik bajai saya jadi ingat, pernah juga naik bajai agak lama. Naik bajai terakhir itu bajainya menuju KPU. Tapi nanti ceritanya lain kali gitu. Alhamdulillah, Abah senang sekali dan anak-anak semua di sini. Ini Abah ya, kalau saya datang ke pondok, datang ke madrasah, datang ke sekolah, itu kan ketemu anak-anak loh. Anak-anak itu langsung kelihatan Pak wajahnya. Tempat sekolah yang baik, pondok yang baik, madrasah yang baik, itu pas datang anaknya ceria. Begitu anaknya cerita yang baik. Ya, ini di sini wajahnya ceria-ceria semua ini, betul kan? Kalau datang ke tempat pendidikan, wajah anaknya itu kelihatan bersemut, gitu apa maksudnya kelihatannya? Cemberut, bersungut-sungut. Nah ini berarti ada masalah ini. Kalau di sini ceria semua kelihatannya. Alhamdulillah. Nah ini tanda. Kalau bahagia, insya Allah bisa belajar dengan baik. Kalau bahagia bisa. Jadi nomor satu, kalau namanya pondok harus menyenangkan. Kalau menyenangkan bisa belajar. Kalau nggak menyenangkan nggak bisa belajar. Sulit orang bisa belajar sambil sebel, sambil cemberut, bener ya? Nah terus abahnya santai, tapi bukan berarti tidak kerja keras. Rileks, santai pendekatannya, tapi disiplin kerjanya, betul tidak? Betul. Seringkali terbalik, orangnya galak, disiplinnya nggak ada. Nah ini repot, betul nggak? Tadi ketika Abah cerita, saya tadi batin pas Abah cerita, istri taat, anak taat. Kenapa? Ya karena yang ditaati itu konsisten. Kalau tidak konsisten, pasti di belakang berkeluh kesah. Ngomong iso perintah-perintah tok, betul nggak? Tapi nggak dijalani. Tapi kalau bisa perintah, dijalani konsisten, semua yang lihat pasti akan taat ikut. Jadi taat kenapa? Karena pemimpin konsisten. Jadi buat adik-adik semua di sini, kalau saya diminta kasih wejangan ini, nama Abah, wejangan nomor 1, jadikan Abah Syarif teladan yang nyata, teladan depan mata. Jadi belajarnya itu kan kadang-kadang ini, kita belajar kisah orang-orang yang sudah tiada. Betul?
Nih, kisahnya ini. Adik-adik semua, kisahnya, lihat itu, lihat Abah Sarif, dilihat aja, diperhatikan. Cara ngomongnya bagaimana, cara bicara dengan orang gimana, cara kerjanya gimana, cara jalannya aja dilihat. Tadi saya perhatikan, kalau jalan itu cekata, tak, betul nggak? Betul nggak? Beliau tuh kan nggak ada jalannya kan pelan-pelan, apa jalan pelan-pelan nggak? Tidak, jalan selalu cepat. Itu kalau orang jalan cepat aja sudah langsung tahu. Ini pasti targetnya banyak, ini pasti yang dipikirkan banyak, ini pasti mau menyelesaikan semuanya dengan cepat. Udah pasti. Iya. Jadi kalau ada anak yang langkahnya itu langkah layak gitu, langkah layak itu pelan-pelan, nah ini pelan-pelan ini jangan, harus tidak cepat. Jadi saya jangan nomor 1. Jadikan Abah Sarif sebagai teladan dalam kepemimpinan, teladan dalam keseharian. Dilihat semua yang di pondok ini bersyukur karena punya Abah Sarif yang bisa jadi teladan jarak dekat. Loh, kalau diceritain namanya si Anu, rumahnya di sana jauh sekali, cuma dengar dongengnya. Kalau di sini bukan dongengnya, ini nyatanya, betul? Nah, manfaatkan, apalagi yang santri-santri laki-laki ini. Yang santri-santri laki-laki ini manfaatkan betul untuk belajar. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kuliah, saya sering mendatangi tokoh-tokoh hanya untuk ngangsu kabruh. Apa ngangsu kabruh? Mengambil ilmunya, datang silaturahmi, mendengarkan. Dari situ kita dapat pelajaran banyak. Nah, adik-adik semua ini dimanfaatkan. Siap? Siap ya, kerjakan. Itu 1. Yang kedua, kalau buat pesen, yang namanya belajar itu harus dijalani serius. Mungkin berat, mungkin rasanya menghabiskan waktu, tapi ikuti. Di sini belajarnya lengkap, bukan? Ada pertanian, betul? Ada semuanya dikerjakan. Jadi semua anak-anak semua itu dijalani walaupun mungkin terasa berat. Saya mau cerita sedikit nih. Adik-adik tahu permata? Tahu ya permata? Permata. Pernah tahu nama batu bara? Tahu batu bara? Itu batu bara itu kalau dijual itu timbangannya ton. Batu bara berapa ton? Itu hitungannya pakai ton. Kalau permata hitungannya gram. Tidak ada orang jual permata ton. Nggak ada. Ini mau jual permata 3 ton, nggak ada. Kalau permata pasti gram. Tapi juga tidak ada yang jual batu bara gram. Kalau batu bara itu pakainya ton. Nah, coba saya cerita sedikit nih. Batu bara sama permata itu sesungguhnya unsur pembentuknya itu serupa, sama. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Karena itu di tempat yang banyak batu bara biasanya suka ada permata. Itu di Kalimantan Selatan tuh banyak batu bara, banyak juga permata. Kenapa ada yang jadi permata dan ada yang jadi batu bara? Kenapa? Beda proses. Beda proses. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak digodok dengan suhu tinggi, dia jadi batu bara. Yang digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, waktunya lama, dia jadi permata. Jadi permata. Jadi kalau di pondok digembleng, dapat pelajaran ini, pelajaran itu yang mungkin rasanya berat, ingat, sesungguhnya Anda sedang disiapkan untuk jadi permata-permata di masa depan. Tapi kalau pengen santai-santai, nggak pengen repot-repot, ingat-ingat nih, Anda menjadi batu bara gitu. Oke? Yang batu bara itu ton-tonan. Kalau yang ini adalah gram, sedikit saja harganya mahal. Pengen jadi batu bara atau permata?
insya Allah jadi permata umat, insya Allah jadi permata bangsa. Dan itu prosesnya harus beda, nggak bisa mau jadi permata kok mau yang santai tanpa tekanan. Jadi kalau sekarang adik-adik sedang jalani mondok, ingat-ingat harus bangun pagi, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Bismillah, insya Allah nanti masa depannya cerah. Bismillah, insya Allah nanti jadi keluarga yang bisa mendidik anak-anak dengan baik juga. Jadi manfaatkan itu, kerja keras, yang rajin, yang tuntas, dan sama seperti Abah. Jadi adik-adik semua nggak usah pergi jauh-jauh untuk lihat bagaimana menjadi pribadi berhasil. Paling sulit itu kita menemukan orang yang bisa dijadikan contoh, itu paling sulit. Paling gampang itu mencari bacaan tentang orang sukses, itu banyak. Tapi ketemu langsung, nah itu nggak banyak. Jadi pegangan saya cuma dua itu. Satu, manfaatkan Abah jadi teladan. Yang kedua, ingat tadi, Anda mau jadi batu bara atau mau jadi permata. Kalau mau jadi permata, kerja keras, jalani yang sulit-sulit. Kalau mau mendaki gunung itu deh, adik-adik naik gunung, itu kalau jalan itu malam hari, jalannya ada yang mendaki, naik ke atas, nanjak, ada jalan yang rata. Kalau mau sampai ke puncak, pilih yang rata atau yang nanjak? Nanjak. Enak mana jalan rata sama jalan nanjak? Enak jalan rata. Nah kalau Anda pilih jalan rata boleh, tapi nggak pernah sampai ke puncak. Betul? Kalau pengen ke puncak harus memilih jalan yang nanjak, jalan yang berat, jalan yang penuh tantangan. Bismillah, insya Allah Anda sampai ke puncak, Anda jadi permata, dan Anda meneruskan dari bahasa kita. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa atau luar biasa? Sukses itu ya Pak Anies itu. Pernah jadi anak sekolah? Pernah dah? Pernah dah? Justru apa ini yang tidak pernah jadi anak sekolah? Jadi Pak Guru pernah enggak? Pak Anies? Pernah jadi apa lagi? Rektor? Pernah jadi apa lagi? Yang belum jadi apa? Loh, tadi kok gak ditanya Pak Anies ingin jadi apa? Ayo ditanya, Pak Anies ingin jadi apa? Ya dijawab. Sekarang saya sedang diamanati jadi calon presiden. Jadi doakan supaya amanat ini bisa diemban dengan baik. Doakan supaya bisa memberi manfaat bagi bangsa. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat waktunya nanti kita bisa dimenangkan oleh rakyat, diberikan Allah berikan amanat itu mudah-mudahan untuk kemaslahatan semuanya. Mantap. Mantap.